Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana memulai sebuah laundry yang harus ditekuni, konsisten, dan punya visi yang jelas. Kita membuat laundry itu harus memulai dengan sebuah agenda yang pas. Contohnya seperti kita harus melihat lingkungan sekitar kita, mumpuni tidak membuat laundry. Atau juga bisa kita membuat laundry melihat wilayah dengan radius yang agak jauh, tapi dengan konsekuensi laundry kita perjuangannya lebih lama lagi. Oke, kita bahas di sini selama 10 menit. Untuk memulai membuka laundry itu harus benar-benar memperhatikan satu, visi laundry itu sendiri. Karena dengan visi yang jelas, laundry akan berjalan dengan sendirinya tanpa harus dibantu dengan apa-apa lagi. Yang kedua, tentukan tujuan kita untuk membuat laundry itu. Tujuannya untuk apa? Ada laundry kiloan, satuan, dan laundry yang treatment atau anti noda. Kita harus tentukan dari 3 aspek ini. Kalau untuk pemula biasanya hanya laundry kiloan. Kita bahas dari laundry kiloan aja. Laundry kiloan tidak memerlukan tempat yang maksudnya bagus, tempat yang istimewa. Cukup kita mempunyai mesin cuci dan setrika uap. Tapi kelemahannya laundry kiloan yaitu kita mungkin akan keteter dengan keuangannya. Karena laundry kiloan itu keuangannya sedikit. Karena bagi hasilnya itu ya sama lelahnya itu 50-50. Yang kedua, kalau ditentukan dengan laundry satuan bagus, cuma di wilayah kita mendukung nggak laundry satuan. Misalnya wilayah kita wilayah sekolah, wilayah apartemen, atau wilayah kontrakan. Kalau wilayah kontrakan mau laundry satuan kemungkinan tidak lah, karena orang kontrakan itu rata-rata maunya murah dan banyak. Oke, yang ketiga laundry treatment. Nah, ini laundry yang treatment ini harus punya keahlian khusus untuk menghilangkan noda-noda membandel. Ini kita bahas di yang lain video lah nanti. Oke, setelah kita menentukan visi kita dan tujuan laundry kita, langkahnya kita memulai menentukan manajemen laundry. Kenapa saya katakan manajemen laundry bukan target pasar dulu? Karena kalau laundry itu kita jalankan duluan, terus manajemennya itu nanti belakang menyusul, maka yang terjadi adalah laundry kita rame tapi uang kita menurun. Atau enggak, laundry kita menurun, uang kita stabil tapi enggak ada perkembangan selama bertahun-tahun. Itu yang saya alami selama ini. Jadi manajemen laundry itu sangat penting untuk diutamakan. Karena dengan manajemen laundry itu akan tertata dari segi keuangan, segi marketing, dan segi prosedur. Yang ketiga yaitu segi marketing. Nah, ini juga krusial juga dalam dunia laundry. Kalau kita nggak punya marketing, kita hanya asal buka, pasang banner, pasang spanduk, tapi kita nggak bisa marketing, ya ada yang mau laundry, cuma kemungkinan ya hanya sekitar situ saja. Dan ada ini fenomena yang sangat bagus, tapi juga sangat menyusahkan, yaitu antar jemput. Dari segi marketing antar jemput memang bagus, tapi dari segi tenaga kita harus mengeluarkan kos yang banyak juga. Tapi kalau kita mengerti marketing laundry,
kita usahakan orang itu datang ke toko kita. Dengan tujuan apa? Mereka bisa melihat kondisi toko kita seperti apa. Dan keuntungannya kita tidak mengeluarkan kos tambahan. Marketing laundry ini juga penting untuk mencari pelanggan kita dan pesaing-pesaing kita di wilayah sekitar kita. Terutama kalau kita ada di kota, oke lah, banyak solusi. Karena di kota masyarakat perlunya instan. Tapi kalau kita berada di setengah desa atau di desa, kita harus benar jeli mencari marketing ini, target kita. Kita cari di radius minimal 5 km dari tempat usaha kita. Maksudnya radiusnya itu berapa banyak orang yang menengah ke atas, seperti PNS, pejabat, atau bahkan bisa orang-orang yang ekonominya menengah. Nah, itu target kita di situ. Jangan target kita yang di bawah situ, karena kalau target kita di bawah situ, kita akan banyak masalah, banyak lagi masalah. Masalahnya nanti kita bahas di lain video. Pokoknya target kita adalah menengah ke atas, karena mayoritas yang menengah ke atas itu tidak rewel. Terus ini yang terakhir, kalau mau berhasil buka laundry, konsisten dengan apa yang kamu pakai di laundry. Misalnya sabun, terus karyawan, alat, itu harus konsisten. Karena kalau kita ganti, itu pasti akan ada perubahan hasil. Seperti kita ganti sabun, nah, itu pasti akan berubah. Oke, untuk lain kali kita akan bahas tentang seputar dunia laundry atau mendalami dari marketing, manajemen, visi misi, dan tujuan laundry. Silahkan like dan subscribe kalau emang suka. Boleh komen kalau mau bantu apa yang bisa saya bantu. Monggo. Salam laundry, salam penjual rupiah.